Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akuntansi Manajemen akan membawakan materi yaitu desentralisasi dan penilaian kinerja investasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Safira Karin Hidayah di belakang 1002, yang kedua Made Rizka Darmayanti 1009, yang ketiga Putu Angelina Parasari Ningrum 1030, yang keempat Nimade Erin Dwi Payanti 1212, yang kelima Dewa Ayu Made Adinda Ratnasari 1114, dan I Gusti Ayu Agung Ari Pratyan Sinta Dewi 1128. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu situasi organisasi di mana dalam pembuatan keputusan melibatkan seluruh elemen yang ada di dalam organisasi. Desentralisasi juga merupakan penyerahan kewenangan dari kantor pusat kepada divisi-divisi atau cabang-cabang di bawahnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa dan aspirasi yang ada di divisi atau cabang tersebut. Unit-unit atau divisi desentralisasi. Yang pertama, pembagian berdasarkan barang dan jasa yang diproduksi. Contohnya, divisi Pepsi, divisi Coke, dan lain-lain. Yang kedua, pembagian menurut garis geografis. Misalnya, induk perusahaan United Airlines memiliki sejumlah divisi regional Asia atau Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Karibia. Yang ketiga, pembagian berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Pusat pertanggungjawaban terdiri dari pusat investasi, pusat laba, pusat pendapatan, dan pusat biaya. Baik, di sini saya Made Rizka Darmayanti dengan NIM 1917051009. Saya akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan tentang alasan melakukan desentralisasi. Alasan melakukan desentralisasi yang pertama, yaitu ada mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Dalam perusahaan, mungkin saja manajer pusat tidak mengetahui kondisi lokal sehingga dibutuhkan informasi lokal dalam mengendalikan usaha. Maka perlu manajer pada jenjang yang lebih rendah yang berhubungan dekat dengan kondisi pengoperasian untuk akses informasi tersebut. Yang kedua, ada fokus manajemen pusat. Sistem ini menjadikan manajemen pusat bebas untuk menangani perumusan, perencanaan, dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, ada melatih dan memotivasi manajer. Desentralisasi merupakan suatu wadah untuk melatih manajer tingkat bawah untuk mulai bertanggung jawab dan membuat keputusan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya ada keunggulan konsep desentralisasi. Keunggulan konsep desentralisasi yang pertama ada lebih mendorong terciptanya kreativitas dan pengembangan ide baru karena unit-unit organisasi yang ada akan berupaya mengembangkan potensi masing-masing. Yang kedua, ada pengambilan keputusan manajemen akan berada di unit yang juga melaksanakan suatu kegiatan atau program kerja sehingga menjadi lebih responsif dan akan lebih mudah menghadapi situasi terkini. Yang ketiga, ada motivasi karyawan lebih tinggi sehingga anggota organisasi akan memiliki rasa terhadap organisasi serta termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja unit organisasinya. Yang keempat, ada keterlibatan karyawan lebih besar yang sesuai dengan banyak penelitian bahwa partisipasi yang lebih tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan teruji. Baik, perkenalkan nama saya Putu Angelina Parasari Ningrum dengan NIM 19170511030. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kelemahan konsep desentralisasi. Yang pertama yaitu manajer di tingkat yang lebih rendah bisa membuat keputusan yang tidak sejalan dengan strategi umum perusahaan. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar manajer atau antar pimpinan itu bisa saja terjadi. Yang ketiga, manajer di level ini yang lebih rendah biasanya berbeda tujuan dengan tujuan perusahaan. Yang keempat, cukup sulit untuk menyebarkan gagasan inovatif secara efektif.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penilaian kinerja investasi. Pusat investasi adalah segmen dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas investasi, termasuk juga biaya dan penerimaan. Dalam hal ini, penilaian kerja investasi menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu Return on Investment atau ROI. ROI merupakan laba atas investasi yang diterima per dolar investasi, di mana memiliki ukuran yang paling umum dari kinerja pusat investasi. Tingkat pengembalian investasi itu sama dengan ROI. Atau bisa juga menggunakan rumus laba neto operasi dibagi dengan rata-rata aktiva operasi. Yang kedua yaitu residual income atau RI. Laba residual merupakan laba neto operasi yang diperoleh pusat investasi di atas tuntutan minimal pengembalian aktiva operasional yang digunakan. Residual income ini mendorong para manajer untuk menerima proyek yang memperoleh imbal hasil di atas tingkat imbal hasil minimum. Tetapi residual mendorong orientasi yang berjangka pendek. Adapun rumus dari residual income yaitu laba setelah pajak dikurangi dengan bunga modal. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Ayumadi Adinda Ratnasari dengan NIM 19170515114. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai Return on Investment atau ROI. ROI merupakan laba atas investasi yang diterima per dolar investasi, di mana memiliki ukuran yang paling umum dari kinerja pusat investasi. Tingkat pengembalian investasi sama dengan ROI. Adapun rumus dari ROI adalah laba setelah pajak per total aktiva dikali 100%. Atau dapat juga menggunakan rumus lainnya yaitu laba neto operasi per rata-rata aktiva operasi. Di sini kita dapat memodifikasi rumus tersebut dengan memperkenalkan penjualan yaitu sebagai berikut. Rumusnya ROI sama dengan laba neto operasi per penjualan dikali penjualan per rata-rata aktiva operasional. Selanjutnya yaitu ada residual income atau RI. Laba residual merupakan laba neto operasi yang diperoleh pusat investasi di atas tuntutan minimal pengembalian aktiva operasional yang digunakan. Residual income mendorong para manajer untuk menerima proyek yang memperoleh imbal hasil di atas tingkat imbal hasil minimum. Tetapi, residual mendorong orientasi yang berjangka pendek. Adapun rumus dari residual income yaitu RI sama dengan laba setelah pajak dikurangi dengan bunga modal. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tia Yu Agung Hari Pragnasinta Dewi dengan NIM belakang 1128. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai ilustrasi dari perhitungan tersebut. Adapun soal sebagai berikut, PT Karya Makmur merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang memproduksi pakaian wanita. Departemen produksi dari PT Karya Makmur telah melaporkan hasil dari operasi pada tahun lalu yaitu penjualan sebesar 20 juta, beban-beban sebesar 16 juta, rata-rata aktiva operasi sebesar 8 juta. Yang diminta adalah yang pertama itu margin turnover ROI untuk departemen produksi, dan yang kedua manajemen menetapkan tingkat imbal hasil minimum yang diminta atas rata-rata aktiva operasi sebesar 20%. Jadi berapakah laba residu departemen produksi untuk tahun tersebut? Untuk pembahasannya, yang pertama untuk mencari margin. Adapun rumus sebagai berikut, laba operasional bersih dibagi dengan penjualan, yaitu sebesar 4 juta, di mana 4 juta tersebut adalah hasil dari penjualan dikurangi beban-beban, lalu dibagi dengan penjualan 20 juta, sama dengan 0,2 atau 20%. Untuk turnover, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata aktiva operasi sebesar 20 juta dibagi 8 juta, sama dengan 2,5 kali. Untuk ROI sama dengan margin dikali turnover, yaitu 20% dikali dengan 2,5, hasilnya sama dengan 50%. Untuk yang kedua, mencari laba residu sama dengan laba operasi dikurangi rata-rata aktiva operasi sebesar 4 juta dikurangi 8 juta dikali 20%,
yang hasilnya adalah 2.400.000. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Erin Dwi Payanti dengan NIM 1917051212. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Selanjutnya, Divisi Magnetik dari Medical Diagnostic telah melaporkan hasil-hasil untuk operasi tahun lalu. Penjualan sebesar 25 juta, total beban sebesar 22 juta, rata-rata aktif Pak operasi sebesar 10 juta. Yang diminta yaitu A. Hitung margin turnover per ROI untuk divisi magnetik. Yang B. Manajemen telah menetapkan tingkat imbal hasil minimum yang diminta atas rata-rata aktif Pak operasi sebesar 25%. Berapa laba residu divisi magnetik untuk tahun tersebut? Jadi pembahasannya, yang A, kita mencari margin dulu dengan menggunakan rumus laba operasi bersih dibagi penjualan. Jadi 3 juta dibagi 25 juta menghasilkan 12%. Selanjutnya, turnover menggunakan rumus penjualan dibagi rata-rata aktiva, yaitu 25 juta dibagi 10 juta, hasilnya 2,5 kali. Selanjutnya ROI dengan rumus margin dikali turnover, yaitu 12% dikali 2,5, hasilnya 30%. Yang B yaitu mencari laba residu menggunakan rumus laba operasi bersih dikurangi rata-rata aktiva operasi, yaitu 3 juta dikurangi 10 juta dikali 25%. Sama dengan 3 juta dikurangi 2.500.000, hasilnya 500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.